Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaiska Pradana Kusuma. Di sini saya akan mempraktikkan microteaching dengan materi routing statis. Nah, sebelumnya, apakah routing itu? Routing adalah suatu proses di mana paket diteruskan dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Nah, contohnya saja dalam kehidupan sehari-hari, bila kita ingin mengakses konten YouTube, WhatsApp, ataupun Instagram, kita perlu terhubung ke server atau internet. Nah, dalam penghubungan ke server atau internet itu terdapat jalur-jalur atau rute untuk menghubungkannya. Nah, biasanya dalam skala besar, routing yang digunakan atau penjalurannya itu biasanya menggunakan routing dinamik. Nah, untuk skala yang lebih kecil atau local area network yang biasanya seperti sekolahan, gedung, ataupun perkantoran, itu biasanya menggunakan routing statis yang cenderung lebih ringan kinerjanya. Jadi tidak perlu alat yang punya spek tinggi. Nah, routing statik sendiri apa sih itu? Nah, routing statik adalah jenis routing yang biasanya dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Nah, fungsinya dari routing statis itu adalah biasanya digunakan pada jaringan yang cakupannya lebih kecil atau local area network yang hanya memiliki kurang dari 5 rute saja. Kemudian yang kedua yaitu sebagai backupan dari dynamic routing apabila tiba-tiba mati atau terjadi error. Kemudian untuk mentransfer informasi rute dari protokol satu ke protokol lainnya atau routing retribution. Kemudian bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama yaitu administrator jaringan mengkonfigurasi router yang akan digunakan atau jalur yang akan digunakan. Kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Artinya router membaca jalur mana saja yang akan dilewati. Kemudian routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Nah, ini adalah hasil apabila routing berhasil, maka data bisa dilewatkan. Kemudian keuntungannya, yang pertama, routing statis lebih aman dibandingkan dynamic routing karena informasi routing yang telah dikonfigurasi itu hanya terpaku pada konfigurasi yang dimasukkan oleh administrator tadi atau dalam artian manual, dimasukkan secara manual. Kemudian ini beban kerja router terbilang lebih ringan karena jalur atau rute telah ditetapkan oleh administrator terlebih dahulu, sehingga tidak perlu mencari secara sendirinya. Kemudian pengiriman paket lebih cepat ya karena telah ditentukan tadi, maka tinggal melewati saja. Kemudian deteksi atau isolasi kesalahan pada topologi jaringan lebih mudah. Kemudian apa sih kelemahannya? Kelemahannya yaitu administrasinya atau perancangannya lebih rumit dibandingkan routing statis karena harus dirancang secara matang. Kemudian tidak ada toleransi kesalahan. Nah, jika ada router yang down, maka router yang di atasnya tidak bisa terhubung dengan router yang di bawahnya. Kemudian rentan terhadap kesalahan saat entry data static route dengan cara manual. Artinya administrator jaringan harus memperhatikan dengan betul rute-rute yang akan dilewatkan atau yang akan dilewati tadi agar
paket data bisa dikirimkan dengan benar. Oke, yang terakhir adalah harus tahu semua alamat network. Nah, ini agar mempermudah dalam deteksi kesalahannya tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.